Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masanda Putri Salsabila dengan NIM 0805 1282 12666 dari kelas B Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan eksperimen praktikum hidrodinamika yang berjudul densitas. Densitas merupakan salah satu parameter terpenting dalam mempelajari dinamika laut. Perbedaan densitas yang kecil secara horizontal, misalnya akibat perbedaan pemanasan di permukaan, dapat menghasilkan arus laut yang sangat kuat. Oleh karena itu, penentuan densitas merupakan hal yang sangat penting dalam oseanografi. Lambang hitungan yang akan menyatakan densitas adalah rho. Densitas air laut bergantung pada temperatur, salinitas, dan tekanan. Kebergantungan ini dikenal sebagai persamaan keadaan air laut atau equation of state of sea water. Densitas bertambah dengan bertambahnya salinitas dan berkurangnya temperatur atau suhu, kecuali temperatur di bawah densitas maksimum. Densitas air laut terletak pada kisaran 1025 kg meter kubik, sedangkan air tawar 1000 kg meter kubik. Para oceanographer biasanya menggunakan lambang sigma T untuk menyatakan densitas air laut. Densitas rata-rata air laut yaitu sigma T sama dengan 25. Masukkan air hangat ke dalam gelas plastik, lalu masukkan garam. Aduk hingga garam larut dalam air hangat. Kedua, masukkan air dingin ke dalam gelas plastik. 3. Masukkan pewarna merah ke dalam air hangat yang diberi garam. Keempat, masukkan pewarna hijau ke dalam air dingin tanpa garam. Kelima, lalu aduk hingga pewarna larut dalam air. Keenam, tusukkan jarum pentul pada kedua gelas plastik. Ketujuh, masukkan kedua gelas plastik tadi ke dalam wadah kotak plastik yang telah berisi air suhu ruangan. Kedelapan, lepaskan jarum pentul secara bersamaan lalu amati apa yang terjadi. Percobaan kedua. Masukkan pewarna merah ke dalam gelas plastik yang berisi air dingin. 2. Masukkan pewarna hijau ke dalam gelas plastik yang berisi air hangat. Ketiga, lalu aduk hingga pewarna larut dalam air. Keempat, masukkan garam ke dalam gelas plastik yang berisi air dingin berwarna merah. Lalu aduk hingga garam larut dalam air. Kelima, tusukkan jarum pentul pada gelas plastik tadi, lalu masukkan kedua gelas ke dalam wadah kotak yang berisi air suhu ruangan. Keenam, lepaskan jarum pentul secara bersamaan lalu amati apa yang terjadi. Hasil percobaan 1 pada gelas 1 yang berisi air hangat garam yang diberi warna merah dan air dingin yang diberi warna hijau tanpa garam. Pada air hangat yang diberi garam dan pewarna merah bergerak hanya di bawah permukaan saja dan pergerakannya lambat. Hal ini terjadi karena pengaruh dari garam tersebut, di mana salinitas pada gelas 1 lebih tinggi daripada salinitas air di dalam wadah. Pada percobaan 2, di mana gelas 1 yang berisi air hangat tanpa garam yang diberi warna hijau, pergerakannya menyebar ke atas dan lebih cepat. Sedangkan gelas 2 yang berisi air dingin diberi warna merah dan garam bergerak lebih lambat. Gerakan pada gelas 2 yaitu di bawah permukaan. Hal itu terjadi karena pada gelas yang berisikan air dingin berwarna merah yang diberi garam, penyebarannya lebih cepat dibandingkan air hangat tidak bergaram. Hal ini dipengaruhi oleh suhu dan salinitas. Ketika suhu turun, maka salinitas akan naik dan akan mempengaruhi densitas yang akan naik pula, karena densitas dan salinitas itu berbanding lurus. Pemberian garam juga akan menambah tingkat salinitas di dalam gelas yang otomatis akan mempengaruhi densitas air dalam wadah. Sebaliknya, pada air dengan suhu yang lebih tinggi, maka pergerakannya akan lebih lambat. Hal itu karena adanya perbedaan kerapatan.